Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua sehat ya. Terima kasih kepada Ibu Junaida, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Indriani. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika semester 1. Orang bijak mengatakan ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Pagi-pagi ke Taman Mini bareng ayah ibu untuk rekreasi. Saya awali presentasi ini, mari kita mulai ke materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi dan sharing kepada teman-teman tentang kalimat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian tentang kalimat. Dalam materi kalimat, apa aja sih yang mau dibahas? Yang pasti, yang pertama itu kita bahasnya pengertiannya, yang kedua unsur-unsur dari kalimat, yang ketiga pola dasar kalimat, yang keempat jenis kalimat, yang kelima syarat-syarat kalimat. Pengertian dari kalimat. Ada beberapa pengertian dari kalimat. Yaitu yang pertama, kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kedua, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, disela, dijeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Yang ketiga, pengertian kalimat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi pinang, dan secara aktual atau potensial terdiri atas klausal. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur kalimat. Kalimat sendiri memiliki unsur. Terdapat 5 unsur yang ada di kalimat. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, yang kelima keterangan. Pengertian subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek dapat diisi oleh kata benda atau prosa nominah, klausa, maupun prasa verba. Contoh dari subjek. Ulfa suka makan coklat. Ulfa merupakan subjek. Kursi baru. Kursi merupakan subjek. Pengertian predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek
dalam sebuah kalimat. Tidak hanya menerangkan tindakan atau keadaan subjek, predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Pengertian objek. Objek adalah bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, makanya biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi dengan nomina atau frasa nomina. Contoh dari objek: buku bahasa Indonesia dibaca oleh dosen itu. Buku merupakan objek. Pengertian pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek. Pengertian keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, di tengah, atau akhir kalimat. Keterangan ini juga dapat berupa adverbial, frasa nomina, frasa preposisional, atau juga dapat berupa klausa. Walaupun keterangan ini dapat diletakkan di mana saja, namun jangan sampai merubah makna kalimat tersebut. A few moments later. Selanjutnya, pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat ada 6. Yang pertama, kalimat dasar tipe SP, subjek dan predikat. Yang kedua, kalimat dasar tipe SPO, subjek, predikat, dan objek. Yang ketiga, tipe SPPL, subjek, predikat, dan pelengkap. Yang keempat, tipe SPCAT, subjek, predikat, dan keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPOPL, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang keenam, kalimat dasar tipe SPOCAT, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat dasar tipe SP. Biasanya, pengisian predikat berupa verb, transitif atau frasa verba, nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Kalimat pola dasar tipe SPO. Predikatnya oleh verba transitif memerlukan dua unsur pembanding, yaitu unsur subjek dan unsur objek, untuk melengkapi.
Kalimat dasar tipe SPPEL. Tipe kalimat ini sama seperti SPO. Hanya saja, dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Kalimat dasar tipe SPCAT sama halnya dengan kalimat dasar tipe SPPEL. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya. Kalimat tipe SPOPEL. Kalimat tersebut menuntut tiga pendamping, yaitu subjek, objek, pelengkap, untuk melengkapi predikat supaya menjadi efektif dan gramatikal. Kalimat dasar tipe SPOCAT. Kalimat dasar tipe ini memenuhi unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, jenis kalimat. Jenis kalimat ada 3. Yang pertama, kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat majemuk. Yang ketiga, kalimat efektif. Pengertian kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki suatu pola atau klausa yang terdiri dari satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola pembentukannya. Pengertian kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan, baik koordinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk terbagi 2. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat ini terbentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan tiap kalimat sederajat. Contoh, guru tersebut menerangkan pelajaran sedangkan muridnya memperhatikannya dengan seksama. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri atas 1 suku kalimat bebas dan 1 suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting atau inti gagasan disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah atau kedudukannya disebut dengan klausa sematan atau anak kalimat. Contoh, Bapak pulang ketika Ibu sedang menyiapkan makanan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan oleh penulis terhadap pembacanya. Kalimat dikatakan efektif apabila gagasan yang disampaikan penulis dari kalimat tersebut dapat diterima secara utuh dan tepat oleh pembacanya.
syarat kalimat. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi efektif. Berikut syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif. Kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasannya, mengandung suatu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Adanya subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, atau pada di muka subjek. Contoh kalimat yang salah. Di kampung-kampung terpencil pendidikan sudah digalakan. Yang kedua, terdapat subjek ganda. Contohnya, anak itu tidak mau pulang ke rumahnya. Ia pun bersembunyi dalam kandang ayam di belakang rumahnya. Ketiga, menggunakan kata penghubung intrakalimat dan kalimat tunggal. Contoh kalimat yang salah. Tiwi baru saja pulang dari Bandung, sedangkan Idah dan Ike baru saja berangkat ke Sukabumi. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh kalimat yang salah. Kampus UHAMKA yang terletak di Jalan Tanah Merdeka, Jakarta Timur. Koherensi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Koherensi rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contoh, kalimat yang baik. Adik memakan ikan kembung tadi pagi. Sedangkan kalimat yang tidak baik, ikan memakan kembung adik tadi pagi. B. Kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Contoh, kalimat yang kurang padu. Sejak lahir, manusia memiliki jiwa untuk melawan kepada kekejaman alam atau kepada pihak lain karena merasa dirinya lebih kuat. Tanpa kepada, harusnya tanpa kepada. C. Kesalahan lain yang dapat merusak koherensi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Contoh kalimat yang tumpang tindih. Banyak para penjahat yang mencoba melarikan diri. Seharusnya cukup hanya menggunakan banyak penjahat atau para penjahat saja. Yang C. Kesalahan lain, yaitu salah menempatkan keterangan. Sudah, telah,
akan, belum, dan sebagainya. Contoh, saya sudah membuat suasana menjadi kondusif. Itu yang benar. Sedangkan yang salah, suasana saya sudah buat menjadi kondusif. Kalimat tersebut tidaklah tepat. Penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberi tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Contoh, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contoh, kemajuannya menyangkut kemajuan di segala bidang. Kemajuan, kesadaran politik, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berekonomi, kesadaran berkebudayaan, dan kesadaran beragama. Yang ketiga, pertentangan kata atau frasa. Pertentangan dapat pula dipergunakan untuk menekan suatu gagasan. Kita bisa mengatakan secara langsung hal-hal berikut dengan konsekuensi bahwa tidak terdapat penekanan. Contoh, anak itu bukan rajin, jujur, dan jujur, tetapi curang dan licik. Yang keempat, partikel penekanan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel ini dimaksud adalah lah, pun, kah, yang oleh kebanyakan tata bahasa disebut imbuhan. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam soal itu. Kami pun turut dalam kegiatan itu. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, variasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, A. Variasi sinonim kata. Contoh, 1000 armada Amerika Serikat dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Armada dengan pasukan sama. B. Variasi panjang pendeknya kalimat. Contoh, sastra menjadi wadah untuk mencurahkan kegelisahan hati, kegelisahan tentang cinta, keprihatinan tentang kehidupan, kehancuran sistem politik, serta sebagai sarana media satir. Pada kalimat di atas terkandung 22 kata. C. Variasi penggunaan bentuk me dan di. Contoh, pemerintah DKI Jakarta fokus untuk membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber dana yang ada. D. Variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Contoh, guru di hadapan mempunyai banyak wawasan tentang sastra agar si murid
mendapat pelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. Menempatkan gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contoh: mereorganisasikan administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan serta memobilisir potensi-potensi nasional merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Di bawah ini, beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis, yaitu A. Definisi atau batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian menjadi ciri-ciri menulis yang logis. 1. Definisi berupa sinonim kata. Contoh: pendidikan sama halnya dengan pengajaran. Kemerdekaan sama dengan kebebasan. Definisi yang kedua, definisi berdasarkan etimologi. Contoh: referendum. Referendum berasal dari kata re tambah vere yang membawa kembali. Referendum berarti suatu yang harus dibawa kembali, hal yang harus diajukan kembali atau dipertimbangkan, disetujui, dan sebagainya. 3. Definisi normal atau real, atau disebut dengan definisi logis. Definisi formal atau real atau definisi logis adalah suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genusnya dan mengadakan diferensiasinya. Contoh: gergaji adalah semacam alat pemotong. Gergaji merupakan pokoknya dan alat pemotong adalah genusnya. B. Generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya, kata-kata yang berlebihan. Orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta. Sedangkan kata-kata yang baik, bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Dari presentasi saya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang kalimat. Dan jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Ulfa Dwi Indriani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.